Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran materi geografi kelas 12 SMA. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi antara wilayah khususnya desa dan kota. Adapun materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini, yang pertama tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya interaksi desa dengan kota. Yang kedua, dampak interaksi desa dan kota. Yang ketiga, bagaimana menghitung kekuatan interaksi antara wilayah, khususnya antara desa dengan kota. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu ketahui dulu apa yang dimaksud dengan interaksi wilayah atau interaksi antara desa dan kota. Interaksi sendiri merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, penampakan, atau permasalahan baru. Interaksi antar wilayah sendiri bisa disebabkan oleh perbedaan karakter wilayah, baik karakter sumber daya alam, karakter lokasi atau letak, karakter sumber daya manusia, serta penguasaan iptek. Yang pertama, interaksi antar wilayah bisa disebabkan oleh perbedaan karakter sumber daya alam. Biasanya wilayah satu dengan wilayah lain memiliki perbedaan sumber daya alam, baik misalkan perbedaan sumber daya tanah, air, udara, jenis-jenis vegetasi, kemudian jenis hewan, juga berbagai jenis barang tambang yang ada. Nah, perbedaan-perbedaan ini menyebabkan ada wilayah yang tidak memiliki sumber daya tertentu, tetapi sumber daya itu terdapat di wilayah yang lain, sehingga wilayah-wilayah tersebut bisa bekerja sama untuk melengkapi atau memenuhi ketiadaan sumber daya alam di wilayahnya dan mendapatkannya dari wilayah yang lain. Yang kedua, perbedaan letak atau lokasi. Setiap wilayah memiliki karakteristik letak atau lokasi tersendiri, di mana letak atau lokasi juga akan mempengaruhi jenis-jenis sumber daya alam yang akan dimiliki wilayah tersebut. Contoh, wilayah yang berada di lokasi pegunungan atau dataran tinggi, jelas sumber daya yang dimiliki akan sangat berbeda dengan wilayah yang berada di dataran pantai. Daerah dataran pantai, mereka akan memiliki sumber daya hasil laut, sedangkan di wilayah pegunungan tidak memiliki sumber daya alam hasil laut, tetapi mereka mempunyai potensi pengembangan pertanian dan perkebunan, baik sayur-sayuran, bunga, maupun jenis hortikultura lainnya. Dan kedua wilayah ini bisa saling mengisi ketiadaan sumber daya alam di wilayahnya dan bisa saling bertukar sehingga terjadi interaksi. Yang ketiga adalah perbedaan sumber daya manusia. Wilayah satu dengan wilayah lain memiliki karakteristik sumber daya manusia yang berbeda, bisa dilihat dari jumlah maupun dari segi kualitas manusianya. Perbedaan jumlah maupun kualitas penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lain ini akan mendorong terjadinya kerjasama. Misalkan wilayah desa itu memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, tetapi dalam hal skill atau keahlian atau pengetahuan sangat rendah, tapi mereka memiliki sumber daya berupa tenaga yang berlimpah. Nah, bisa jadi di wilayah perkotaan jumlah manusianya yang dibutuhkan sangat banyak, baik yang memiliki skill tertentu, pendidikan tertentu, maupun yang hanya mengandalkan tenaga. Nah, jadi wilayah kota bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhan tenaga kerja informal mereka dari wilayah desa. Nah, yang berikutnya adalah perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wilayah-wilayah dengan penguasaan iptek yang berbeda bisa melakukan kerjasama satu dengan yang lain. Contohnya adalah antar negara, di mana negara-negara maju itu memiliki sumber daya manusia dengan penguasaan iptek yang tinggi. Sedangkan negara berkembang penguasaan ipteknya masih rendah. Di sini bisa terjadi kerjasama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan maupun transfer teknologi. Berikutnya, menurut Edward Ullman, faktor penyebab interaksi antar wilayah itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah regional complementarity,
yang kedua intervening opportunity, yang ketiga adalah transferability. Perhatikan bagan berikut ini. Bagan ini menjelaskan atau menggambarkan bagaimana interaksi antar wilayah yang bersifat regional complementarity. Di sini kita lihat wilayah A memiliki sumber daya alam X yang surplus, tetapi minus dalam hal kepemilikan sumber daya Y dan sumber daya Z. Wilayah B minus dalam hal sumber daya X, tetapi surplus berkaitan dengan sumber daya Y, dan mereka juga tidak memiliki sumber daya Z. Sedangkan wilayah C tidak memiliki sumber daya X juga sumber daya Y, tetapi surplus atas sumber daya Z. Kondisi ini menyebabkan ketiga wilayah ini bisa saling bekerja sama, bisa saling berinteraksi, di mana wilayah A bisa memenuhi kebutuhan sumber daya X bagi wilayah B, juga kebutuhan sumber daya X bagi wilayah C. Wilayah B bisa memenuhi kebutuhan sumber daya Y bagi wilayah A, juga bagi wilayah C. Sebaliknya, wilayah C bisa memenuhi kebutuhan sumber daya alam Z bagi wilayah A maupun wilayah B. Di sini terjadi kerjasama atau interaksi yang kuat antara ketiga wilayah tersebut. Bagian selanjutnya di sini menjelaskan bagaimana interaksi wilayah yang bersifat intervening opportunity. Kita lihat di sini wilayah A surplus sumber daya X dan minus sumber daya Y. Wilayah B juga surplus sumber daya X tetapi minus sumber daya Y. Karena sumber daya alam wilayah A dengan wilayah B ini sama, sehingga tidak terjadi interaksi antara mereka, karena apa yang dibutuhkan wilayah A juga tidak terdapat di wilayah B, begitu juga sebaliknya. Sedangkan kita lihat wilayah C memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan, baik X maupun Y. Dalam hal ini wilayah C bisa bekerja sama dengan wilayah yang manapun yang mereka inginkan, yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini karena wilayah C adalah wilayah yang kaya, memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan, sehingga dia memiliki peran yang penting. Artinya mereka punya hak menentukan, punya hak untuk mengintervensi wilayah lain. Artinya wilayah lain bisa mendapatkan kebutuhan mereka selama mengikuti aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh wilayah C. Sehingga di sini terjadi intervensi. Bagian berikutnya, di sini kita melihat bagaimana interaksi wilayah yang bersifat spatial transferability. Nah, untuk terjadinya kemudahan transfer atau gerak antar ruang, baik itu gerak barang maupun manusia, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jarak mutlak dan relatif antar wilayah. Artinya faktor jarak sangat menentukan terjadi atau tidaknya interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lain. Biasanya dua wilayah yang memiliki jarak lebih dekat itu akan memiliki peluang berinteraksi lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih jauh. Kemudian biaya angkut juga sangat mempengaruhi. Biasanya penduduk yang ada di suatu wilayah lebih senang berinteraksi ke wilayah yang lain, di mana biaya angkutnya lebih murah dibandingkan ke wilayah yang biaya angkutnya lebih tinggi. Berikutnya, sarana transportasi yang memadai. Jadi meskipun wilayah A dengan wilayah B berjarak sangat dekat, tetapi jika transportasi atau aksesibilitas untuk menjangkau wilayah B itu tidak mudah atau tidak tersedia dengan baik, maka peluang untuk berinteraksi akan menjadi kecil. Nah, walaupun wilayah A dengan wilayah C ini letaknya tergolong cukup jauh, tetapi jika didukung oleh sarana transportasi yang memadai, sarana perhubungan yang lancar, maka interaksi antara wilayah A dengan wilayah C lebih memungkinkan untuk terjadi. Berikutnya adalah bagaimana menghitung kekuatan interaksi antara wilayah, kota, dan desa khususnya. Untuk menghitung kekuatan interaksi antar wilayah, khususnya desa dengan kota,
Ada 3 teori yang bisa kita gunakan. Yang pertama, teori gravitasi. Teori gravitasi di sini maksudnya adalah teori gravitasi penduduk, kemudian teori titik henti, dan teori konektivitas. Ini adalah rumus teori gravitasi yang bisa digunakan untuk menghitung kekuatan interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lain. Tetapi di sini saya menyediakan rumus yang mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami istilahnya. Ya. Menggunakan teori gravitasi kita bisa menggunakan seperti ini. Ini adalah interaksi antara wilayah A dengan wilayah E. Kita mau menghitung kekuatan interaksi antara wilayah A dengan wilayah E. Caranya adalah jumlah penduduk wilayah A kita kalikan dengan jumlah penduduk wilayah E. Kemudian hasilnya kita bagi dengan jarak antara wilayah A dengan wilayah E yang sudah dipangkatkan 2. Jadi kita pangkatkan dulu jaraknya, dipangkatkan 2. Baru nanti hasil perkalian jumlah penduduk A dengan jumlah penduduk E kita bagi dengan jarak yang sudah dipangkatkan 2 tersebut. Contoh latihan, di sini ada soal latihan. Wilayah E berpenduduk 30.000 jiwa, wilayah B 60.000 jiwa, wilayah C 90.000 jiwa. Sedangkan jarak antara wilayah A dengan wilayah B 50 km, antara wilayah A dengan wilayah C 60 km. Perintahnya adalah hitung kekuatan interaksi antara kota-kota tersebut dengan rumus teori gravitasi dan kota-kota manakah yang memiliki kekuatan interaksi paling besar. Kita akan coba menjawab soal tersebut. Ini tadi data yang diketahui berkaitan dengan jumlah penduduk dan jarak antar kota atau antar wilayah tadi. Yang pertama kita hitung adalah kekuatan interaksi antara wilayah A dengan wilayah B. Di sini ada keterangan jarak wilayah A dengan wilayah B. Jadi ini bisa kita hitung kekuatan interaksinya antara wilayah A dengan wilayah B. Ya. Ini kita masukkan, jadi antara wilayah A dengan wilayah B kita masukkan jumlah penduduk wilayah A, kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk wilayah B, kemudian dibagi dengan jarak wilayah A ke B dipangkatkan 2. Kita hitung, ini 30 dikali 60 hasilnya 1800, kemudian 50 pangkat 2 hasilnya 2500. Kita langsung bagi 1800 dibagi 2500 hasilnya adalah 0,72. Selanjutnya kita hitung bagaimana kekuatan interaksi antara wilayah A dengan wilayah C. Kita masukkan di sini jumlah penduduk wilayah A dikali dengan jumlah penduduk wilayah C, kemudian dibagi dengan jarak wilayah A dengan wilayah C yang dipangkatkan 2. 30 dikali 90 hasilnya 2700, kemudian kita bagi 60 pangkat 2 ini 3600. 2700 dibagi dengan 3600 hasilnya 0,75. Jadi dapat disimpulkan yang memiliki interaksi paling kuat adalah antara kota A atau wilayah A dengan wilayah C. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Berikutnya ini ada tugas pertama, nanti silahkan dikerjakan di buku catatannya dan dikumpulkan di grup belajar kelas. Selanjutnya bagaimana menghitung interaksi atau kekuatan interaksi antar wilayah dengan teori titik henti. Ini rumusnya yang biasa bisa kita temukan di berbagai buku atau berbagai referensi. Tetapi saya ingin supaya lebih mudah dipahami, kita pakai bahasa kita. Kita ganti rumusnya seperti ini ya. Ini teori titik henti ini sama dengan jarak dibagi dengan 1 ditambah akar dari penduduk banyak dibagi dengan jumlah penduduk yang sedikit. Saya ulangi, jarak antar wilayah dibagi dengan 1 ini konstan tetap, ditambah dengan akar dari hasil pembagian jumlah penduduk yang banyak dibagi dengan jumlah penduduk yang sedikit. Kita coba dengan latihan soal. Jumlah penduduk X adalah 18.000 jiwa, sedangkan untuk kota Y atau wilayah Y adalah 2.000 jiwa. Jarak kota X dengan Y adalah 26 km.
Maka lokasi titik henti yang ideal bagi pembangunan industri atau pelayanan sosial antara kota A, kota X dengan kota Y adalah, kita coba hitung, ini berdasarkan soal diketahui jaraknya 26 km, jumlah penduduk yang banyak adalah jumlah penduduk kota X, ini 18.000, jumlah penduduk yang sedikit, yaitu jumlah penduduk kota Y adalah 2.000. Kita masukkan ke dalam rumusnya, jaraknya 26, kemudian dibagi 1 tambah akar dari penduduk banyak tadi 18.000 dibagi 2.000. Kita lanjutkan. Kita hitung dulu yang di bawah sini ya. 18.000 dibagi 2.000 adalah 9. Jadi 26 dibagi 1 tambah akar 9. Kita cari dulu akar 9-nya. Ya. Nah, akar 9-nya adalah 3. Jadi kita peroleh perhitungan 26 dibagi 1 tambah 3. Ya, 26 dibagi 4 hasilnya adalah 6,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lokasi titik henti yang ideal bagi pembangunan industri atau pelayanan sosial lainnya atau pelayanan publik seperti restoran, hotel, ya, pom bensin antara kota X dengan kota Y dalam rangka memfasilitasi mobilitas penduduk antara kedua wilayah tersebut ini bisa dibangun pada 6,5 km dari kota Y. Jadi lokasi titik henti yang idealnya adalah 6,5 km dari kota Y. Mengapa dari kota Y? Kita berpatokan dari kota yang berpenduduk sedikit pada soal tersebut. Nah, selanjutnya ini soal 2. Soal 2 ini juga dikerjakan di buku tulisnya. Ini menggunakan teori titik henti. Yang ketiga, bagaimana menghitung kekuatan interaksi wilayah dengan rumus konektivitas atau indeks konektivitas. Ya, rumusnya sebagai berikut. Ini beta ini adalah indeks konektivitas kekuatan interaksi antar wilayah. E ini jumlah jaringan jalan dalam satu wilayah. P ini adalah jumlah kota yang dihubungkan oleh jaringan-jaringan jalan tersebut, jumlah kota. Jadi jumlah jalan dibagi dengan jumlah kota. Ya, kita lihat pada contoh soal berikut ini. Hitunglah dengan rumus teori konektivitas kekuatan interaksi wilayah ABCD, wilayah EFGH, dan wilayah IJKLM. Coba kita selesaikan soal ini. Kita coba menghitung indeks konektivitas wilayah ABC. Ya. Pada wilayah ABCD, wilayah ABCD, di sini jumlah jalannya ada 4. Ini garis-garis ini menggambarkan jalan. Ada 4 ruas jalan dibagi dengan jumlah kota 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah ruas jalan 4, kotanya 4. Maka indeks konektivitasnya adalah 1. Selanjutnya untuk wilayah EFGH, kita lihat jumlah jalannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi dengan jumlah kota, kotanya ada 4, EFGH. Jadi jumlah jalan dibagi jumlah kota, hasilnya adalah 1,25. Berikutnya adalah wilayah IJKLM. Di sini jumlah jalannya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan jumlah kotanya ada 5, IJKLM ada 5. 8 dibagi 5 hasilnya 1,6. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa interaksi paling besar terjadi di wilayah IJKLM karena ditunjang oleh aksesibilitas yang tinggi atau sarana transportasi jalan raya yang cukup memadai. Semua wilayah terhubung dengan baik.
Berikutnya ini ada tugas ketiga. Tugas ketiga ini juga harus diselesaikan. Silakan ditulis di buku catatannya, nanti dikumpulkan ke grup belajar kelas. Berikutnya ada tugas keempat. Tugas keempat di sini kalian diminta berliterasi, khususnya membaca literatur, atau boleh juga berdiskusi dengan beberapa teman dengan cara membentuk grup diskusi melalui grup WA sejumlah anggota kelompok, terserah, bebas memilih sendiri anggota kelompoknya. Kemudian kalian diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara individu, dituliskan juga di buku catatannya. Boleh bekerja sama berdiskusi, tetapi pekerjaannya tetap laporannya dibuat untuk masing-masing siswa. Yang pertama, apakah dampak positif dari interaksi antara wilayah bagi desa? Kemudian apakah dampak negatif interaksi antara wilayah bagi desa? Kemudian apakah dampak positif interaksi antara wilayah bagi kota? Yang terakhir, apakah dampak negatif interaksi antara wilayah bagi kota? Demikianlah pembelajaran kita tentang interaksi antar wilayah, khususnya antara desa dengan kota. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga berhasil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.